Saya sebelumnya itu awalnya DJ. 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 Dulu saya beranggapan kalau menjadi orang terkenal, wah saya ingin jadi DJ nih dulu. Sebelum jadi DJ nih, Sebelum ya. cita-cita saya, wah saya ingin jadi DJ. Kayaknya enak banget, dikenal orang sana sini, main di klub besar sana sini, wanita banyak. Ya Allah. Keluar sekarang. Jadi begitu dengar letupan, dep, keluar sekarang. Itu di telinga saya masih terngiang Pak Ustadz. Saya keluar, naik ke atas. Jadi kayak ada yang bisikin, naik ke atas. Jangan loncat dulu, sampai ada detail gitu, jangan loncat dulu gitu. Udah saya loncat, itu pas di tengah laut Pak Ustadz, semua anak buah saya, Pak Boy tolong, Pak Ya Boy Allah. tolong. Semua teriak nama saya. Yang berapa orang? Hampir 30, 27 apa 37 Allahu gitu. Akbar, merinding saya. 30 orang meninggal. Dan Anja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adati la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan seluruh umat yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar mendengarkan pengalaman hidup. Jadi kalau pengalaman hidup tuh Masya Allah, ada yang membuat kesan di seseorang itu karena pengalaman hidupnya. Seseorang yang pernah mengalami berjuang keras dalam kehidupan yang bergelimang dengan dosa, ketika dia kenal dengan agama, maka dia akan mengalami hal spiritual yang luar biasa. Karena dia pernah merasakan dulu apa yang namanya maksiat. Nah ini metamorfosis kehidupan, ada perubahan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala tuh menguji setiap hamba tuh hanya dengan dua perkara. Yang pertama diuji dengan perkara ketaatan, yang kedua diuji dengan perkara kemaksiatan. Jadi jangan salah, orang taat itu adalah ujian. Jika dia lepas saja daripada ketaatannya, maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang beramal dengan amalan surga sehingga dia mendekatkan dirinya dengan surga ini hanya satu jengkal. Tapi ajib, di akhir hayatnya justru dia tercatat sebagai penghuni neraka. Masya Allah. Ada orang yang beramal dengan amalan neraka sehingga mendekatkan dirinya tuh hanya satu jengkal kepada neraka, tapi di akhir hayatnya justru dia tercatat sebagai ahli surga. Nah, hari ini kita akan belajar mendengarkan pengalaman orang yang sudah berhijrah di jalan Allah, yang alhamdulillah sekarang sudah soleh, seorang DJ. Kemudian dulu mungkin namanya besar juga di klub-klub malam atau diskotik. Salah satunya diskotik besar di Bogor, X1 ya? X1 Club, X1 Club Bogor. X1 Club Bogor. Kita akan dengar dulu pengalaman bagaimana hijrahnya dulunya seperti apa. Jadi tujuan video ini bukan untuk membuka aib seseorang, tapi untuk memotivasi siapapun yang melihat bahwa kesempatan untuk menjadi orang soleh ini terbuka lebar. Kita akan sama-sama nih ngobrol sama Bang Koboy. Bang Koboy. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Muslim, alhamdulillah saya dipertemukan dengan rekan-rekan jamaah ini. Mungkin ada yang bilang ini jamaah kompor ya, Ustaz ya. Saya juga bingung tuh pada saat saya keluar kemarin. Jamaah gembol. Ke Banten, oh jamaah kompor apaan ya, kok nanya sama amirnya, Mir jamaah kompor apa itu kita, oh jamaah kompor. Terus di daerah lain lagi ada yang bilang jamaah huruj, ada yang bilang lagi jamaah tablik gitu, ya apapun sebutan namanya, yang jelas kita keluar untuk islah diri gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman, untuk sedikit cerita dari pengalaman saya cerita ini berbagi untuk teman-teman semua. Bukan berarti yang Ustadz tadi bilang ya, saya sudah soleh, belum, saya belum soleh. Saya pun mungkin belajar ya, masih belajar. Sampai detik ini masih kok, saya masih bekerja di dunia malam, masih Ustadz gitu. Jadi memang arahan dari Amir, terus arahan dari orang tua kita,
dimanapun kita tempat, disitulah tempat kita berdakwah gitu. Jadi kita tidak meninggalkan tempat kemaksiatan itu, tapi bagaimana caranya kita untuk berdakwah di tempat itu gitu. Alhamdulillah juga di tempat kerja saya yang sekarang sudah bangun musola, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah bangun musola. Masya Allah. Terus alhamdulillah maghrib jamaah taklim, Isya jamaah taklim gitu. Kita alhamdulillah teman-teman saya di tempat kerja udah beberapa orang yang sudah keluar 3 hari juga. Masya Allah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Asbab gitu. dakwah antum di sana ya. Asbab dakwah, tapi memang cobaan dakwah ini luar biasa, Masya Allah. Ya kita diuji dengan hasud, dengan fitnah gitu. Jadi tetap terus saja. Memang mungkin sudah sunatullahnya dakwah seperti itu, Ustadz ya. Iya. Kita dapat ujian, dapat cacian. Ya kembali ke histori saya sebelumnya. Jadi terus berkalangan dengan orang-orang yang berkelas gitu. Saya pikir saya akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan gitu. Kesuksesan saya pikir di situ gitu. Saya udah hampir 8 atau 9 kota. 9 kota? Ya mungkin Allah sudah lupakan itu di mana aja. Surabaya, Ternate, Cilegon, Cirebon, ke Manado pernah gitu. Terus beberapa kota lainnya. Sudah Ustadz gitu. Ya alhamdulillah. Setelah saya pindah ke Bogor ini, saya bekerja di salah satu klub, mungkin bisa dibilang itu klub terbesar lah, terlama. Klub terbesar ya? Klub terbesar di Bogor itu X1 Club. Maksudnya terlama tuh antum kerja di situ? Lumayan lama juga Ustadz, Masya Allah. Hampir 8 tahun lah. 8 tahun, Allahu Akbar. Hampir 8 tahun di situ terakhir, gitu. Hampir 8 tahun terakhir di situ. Ya. Perjalanan saya di situ maksudnya hampir semua maksiat itu sudah saya lakukan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kalau diingat ya maksudnya maksiat yang tanpa modal. Ya, maksiat tanpa modal ya. Maksiat tanpa modal. Mungkin saya agak ngenes juga sih atau nyesek ya ngelihat anak-anak zaman sekarang itu untuk bermaksiat bermodal gitu. Iya, dia udah bermodal ngeluarin duit untuk maksiat. Astagfirullahaladzim. Saya dulu bermaksiat tanpa modal, semuanya serba ada. Ada semuanya di depan mata. Mau apa ada, mau apa ada, mau apa ada gitu. Suatu ketika mungkin Allah uji saya dengan goncangan hati Pak Ustadz. Pernikahan saya gagal. Saya udah hampir 3 kali nikah ini. 3 kali? 3 kali. Yang pertama istri saya memang meninggal Pak Ustadz. Istri saya meninggal. Yang kedua kemarin pun gagal. Mungkin saya berpikir lagi, kenapa gagalnya pernikahan saya? Saya pikir rumah tangga saya nggak ada amal agama. Gitu. Berarti awalnya di situ titik balik antum ada keinginan. Iya, tidak ada amal agama. Jadi kalau dibilang rezeki ya alhamdulillah berkecukupan, walaupun tidak mewah Pak Ustadz. Itu ya belanja 200.000 sehari. Gitu kan, kalau dibilang cukup ya lumayan ya Pak Ustadz, lumayan ya 200.000 sehari ada terus, belum yang lain gitu. Tapi kok kenapa nggak ada kebahagiaan gitu, nggak ada ketenangan dalam rumah tangga? Ternyata benar tidak ada amal agama. Satu ketika saya disamperin sama teman saya nih Pak Ustadz, sama teman-teman saya DJ juga gitu. Adalah teman-teman saya seperti Lexa, Didu, Ale dari teman-teman DJ. Yang kebenaran mereka mungkin sudah ikut sama sudah lebih dulu ini. ya. Sudah lebih dulu gitu. Saya disamperin sama mereka, boy kita mau keluar nih 40 hari. Saya nggak ngerti tuh apa itu keluar. Tiba-tiba dateng, boy 40 hari. What man? 40 hari? Kita mau 40 hari mau ngapain? Ini nge-DJ gimana kita tinggalin? Ya Allah. 40 hari mau ngapain? Saya bingung tuh. Gitu ya udah boy, kita habis 40 hari mau 3 harian. Ya udah 3 hari insya Allah. Dan dahsyatnya lagi saya sempat ngomong gini ya Pak Ustadz. Antum sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat boy. Sholat maghrib 4 rakaat sama. Sholat subuh 2 rakaat sama. Ana sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Udah antum Islam, ana Islam, udah nafsi-nafsi. Allahu Akbar, innalillahi. Pas datang kedua ana gituin, antum Islam, ana Islam.
Udah kita sama-sama Islam, lu sholat, gua sholat. Masya Allah Pak Ustadz, saya masih terngiang tuh dengan kata-kata saya yang itu, maksudnya dalam hati saya, ini ngapain sih lu ngajak-ngajak gua? Pada saat itu kan saya memang lagi sibuk banget gitu. Saya waktu itu baru membangun toko vape store tuh 3 tahun lalu lagi rame-ramenya, lagi booming, ya kan. Saya lagi membangun, nah teman-teman tuh datang beli liquid ya, datang. Mungkin alasan mereka beli liquid itu kayaknya mereka nggak mau beli liquid deh, cuman mau, saya baru tahu nih bahasa sekarang tuh kita ikhtilat khususi gitu. Saya disamperin, boy, Masya Allah apa kabar, boy kita ikut nih, teman-teman lagi pada ikut, kita kenalin ke teman-teman yang lain. Iya, saya belum tergugah, ya. Satu ketika di tempat kerjaan saya itu tahun baru Pak Ustadz, jadi kita pergi. Waktu itu kita mau ke Pulau Seribu. Oh, Pulau yang Tidung. Saya sempet tuh ya baca beritanya yang kapal kebakar itu. Iya benar itu, yang kapal kebakar di tengah laut itu Pak Ustadz. Kan itu pengalaman yang luar biasa ya buat antum. Maksudnya itu antum sempet cerita walaupun nggak penuh, dan ini saatnya diceritakan semuanya di video ini. Gimana di antara hidup dan mati gitu ya. Antara hidup dan mati itu bisa dibilang Pak Ustadz bener-bener kayak di TV-TV ya. Kalau kita nonton bioskop, ya udah itu bener pengalaman bener-bener kayak nyata gitu. Berapa tahun ke belakang itu, Boy? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ana lupa 4 tahun. 2016 kalau nggak salah. 2016 menjelang tahun baru 2017. Menjelang tahun baru. Ya, dan itu antum upload di YouTube juga? Atau di media? Ya? Tapi di semua YouTube ada kok beritanya. Itu KM Zahrul terbakar. KM Zahrul terbakar. Nah ini boleh dicatat dan dicari tuh YouTube-nya. Maksudnya untuk melihat sejarah langsung nih, orang yang salah satu selamat tuh ini sekarang. Ini KM Zahrul gitu. Itu saya mempunyai beban yang luar biasa Pak Ustadz. Saya di situ pada saat itu pimpinan tertinggi, masih ada sih di atas saya Pak Jackson almarhum yang meninggal itu. Itu semua anak buah saya pada saat kapal terbakar teriak nama saya. Allah. Pak Boy gimana? Pak Boy gimana? Sedangkan saya bingung. Saya aja nggak tahu ini saya selamat atau enggak. Ya Allah. Gitu. Tapi alhamdulillah ya Pak Ustadz, rekan saya itu yang meninggal dua-duanya itu bareng sama saya. Satu seat, satu bangku bareng sama saya. Satu bangku? Iya, almarhum Chris bareng sama saya satu bangku, almarhum Jackson pas di belakang saya. Di depan saya pas. Jadi mesin di sebelah sana. Alhamdulillahnya mungkin Allah masih kasih umur untuk saya Pak Ustadz, itu di telinga kanan saya ada yang bisikin, Boy keluar sekarang. Jadi begitu dengar letupan, keluar sekarang. Itu di telinga saya masih terngiang Pak Ustadz. Saya keluar, naik ke atas. Jadi kayak ada yang bisikin, naik ke atas, naik lagi ke atas. Gitu. Saya sampai naik tuh 4 dek sampai atap perahu itu. Saya naik gitu. Jadi ada yang bisikin, jangan loncat dulu, sampai ada detail gitu, jangan loncat dulu gitu. Jadi alhamdulillah saya selamat. Itu ada kayak di atas kapal gede kan biasa kayak apa ya, busa, gabus gitu. Udah saya loncat, itu pas di tengah laut Pak Ustadz, semua anak buah saya, Pak Boy tolong, Pak Boy tolong, semua teriak nama saya. Yang masih selamat? Yang masih selamat gitu. Akhirnya satu-satu saya ambil, saya tarik, satu-satu saya berenang sampai 5 atau 6 kali. Saya udah nggak kuat lagi, saya muntah-muntah di situ di tengah laut. Udah saya langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal punten nih, antum waktu itu dalam keadaan mabuk. Allahu Akbar. Mabuk bos. Tapi ingat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di tengah laut itu. Saya langsung istighfar, salawat, semua baca-bacaan langsung. Udah nggak selamat nih. Soalnya itu kapal di depan percis. Nggak lama 10 meter baru meledak. Ya Allah. Jadi saya ngelihat meledak 10 meter gitu. Ya alhamdulillah kita selamatnya. Ada beberapa kapal nelayan. Itu lumayan lama kita berenang di tengah laut dan nggak pakai pelampung. Nggak pakai pelampung gitu. Allahu Akbar. Jadi Boy, maaf saya potong sedikit. Kan di kejadian itu pun diberitakan banyak yang meninggal kan ya? Yang dikabarkan di media itu sekitar berapa orang? Hampir 30, 27 apa 37 Allahu gitu. Akbar, merinding saya. 30 orang meninggal. Dan Koboy melihat bagaimana keadaan mereka ketika meninggal.
Nah itu gimana, sempat terlintas seperti apa ngelihat teman-teman sendiri yang meninggal langsung antum gitu ngelihat? Jadi memang itu dalam kapal itu ada yang nggak bisa keluar, Pak Ustadz. Teriak-teriak di dalam itu, kacanya saya kelihatan percis, saya bisa ngelihat, nggak bisa keluar. Mungkin pintunya itu kecil, di dek itu di bawah pintunya kecil, mereka berdesak-desakan hingga tidak bisa keluar. Saya ngelihat percis di depan mata saya, jarak 10 atau 15 meter. Anja Channel.